Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 materi Asmaul Husna. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga kalian semua senantiasa sehat, tetap semangat walaupun belajar melalui proses daring dalam jaringan atau belajar di rumah, kita tetap sama semangat dalam menuntut ilmu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita masuk ke materi kita yaitu Asmaul Husna. Tahukah anak-anak Bapak sekalian bagaimana agar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa kita, berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna mengandung sifat-sifat mulia. Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan memuji kebesaran kemuliaan Allah, akan menambah kehusuan dan ketenangan hati serta semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kalian berapa jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna berjumlah 99. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Baik, selanjutnya isi materi kita yaitu pertama Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta, Maha berkuasa, Maha mendahulukan dan Maha kekal. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi, dan membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Baik anak-anak Bapak sekalian, pelajarannya pertama yaitu As-Samad. Memahami makna As-Samad. Arti As-Samad adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 2 Allah berfirman, Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas surah 112 ayat kedua. Semua makhluk memiliki kebutuhan memenuhi kehidupannya. Ia butuh makan, tempat tinggal dan keperluan lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rezeki manusia. Allah juga menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah jika memiliki masalah. Allah adalah zat yang selalu mendengar doa-doa hambanya. Oleh karena itu, kita berdoa, lapangkanlah Asmaul Husna As-Samad agar Allah memenuhi kebutuhan yang kita doakan. Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa bersifat As-Samad. Keyakinan tersebut dibuktikan dengan perilaku sebagai berikut. Pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Yang B, selalu berdoa kepada Allah. Orang yang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah dan kesusahan. Segala yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang C, memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hamba-hamba yang suka berbuat kebaikan. Setiap perbuatan baik akan memberikan pahala yang berlipat. Allah adalah zat yang maha pemberi. Semua yang diterima makhluk adalah pemberian. Allah akan memberikan keperluan hamba-hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya anak-anak sekalian yaitu Al-Muqtadir. Memahami makna Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir yang berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta semua isinya karena Allah adalah penciptanya. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kekuasaan Allah. Terdapat beberapa peristiwa menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, seperti terjadinya siang dan malam secara teratur, terjadinya perbedaan musim di beberapa negara di dunia, kelahiran dan kematian manusia, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut terjadi dengan sendirinya. Allah yang tidak terjadi dengan sendirinya, Allah yang mengatur dan menghendakinya. Kemudian kekuasaan Allah tidak terbatas karena Allah menguasai segala yang ada di alam semesta. Tidak ada yang mampu menandingi kuasa Allah. Dalam surah Al-Qamar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka mendustakan mukjizat kami semua, maka kami azab mereka dengan azab yang maha perkasa, maha kuasa. Quran surah Al-Qamar surah 54 ayat 42. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menegaskan bahwa Allah maha berkuasa untuk memberikan balasan bagi orang yang berdusta. Para pendusta itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Allah berkuasa memberi azab bagi orang-orang yang ingkar. Allah juga berkuasa untuk memberi pahala bagi mereka yang beriman. Selanjutnya, meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apakah kamu meyakini bahwa Subhanahu wa taala Maha Kuasa? Apakah kamu sudah mempraktikkannya? Ada berapa bukti? Jika seorang meyakini bahwa Allah memiliki sifat muqtadir, antara lain sebagai berikut. Yang A, mematuhi perintah Allah. Mengakui kuasaan Allah berarti mengakui semua perintah dan larangannya. Semua perintah dan larangan di dalam agama berasal dari Allah. Allah menempatkan perintah dan larangan untuk kebaikan manusia. Manusia yang beriman akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia melanggar larangan Allah itu akan mendapat penderitaan. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan dan tumbuhan. Misalnya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara menjaga kebersihan agar tidak rusak. Merusak lingkungan berarti mengabaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang C, tidak bersikap takabur. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Orang yang sombong merasa dirinya berkuasa, padahal yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memiliki sikap tawadhu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah sehingga tidak tunduk dan patuh. Ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain yang memiliki sifat rendah hati. Kemudian yang C yaitu Al-Muqaddim. Anak-anak sekalian, memahami makna Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahului. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada, sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling awal dan tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa taala terdahulu dari segalanya, karena dialah yang menciptakan alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Sebagai anak yang soleh, anak-anak sekalian, kamu pasti yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha terdahulu. Apa seharusnya kamu lakukan sebagai bukti keimananmu itu? Yang pertama, rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Dengan mempelajari Al-Quran, keimanan akan semakin kuat. Meneliti ciptaan Allah. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar keimanan kita kepadanya. Yang C, hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak sekalian, orang tua kita lebih dahulu adalah daripada kita. Melalui mereka lah kita terlahir ke dunia. Oleh sebab itu kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepada orang tua menunjukkan kebesaran Allah sebagai penciptanya. Kemudian yang D, Al-Baqi. Memahami makna Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah maha kekal. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti Allah itu maha kekal, abadi dan tidak pernah rusak. Dalam Al-Qur'an ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.
Selanjutnya meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Tanda atau bukti sebagai mengimani bahwa Allah bersifat Al-Baqi antara lain sebagai berikut: memperbanyak ibadah selama di dunia. Dunia ini adalah ladang ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan di akhirat. Semakin banyak ibadah kita, semakin banyak tabungan amal kita nantinya. Untuk itu, mari segera memperbanyak ibadah kita agar kita di akhirat nanti kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, ikhlas dalam beramal soleh. Anak-anak Allah sekalian, amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang diniati dengan ikhlas. Niat ibadah adalah karena Allah, bukan karena mengingat pujian orang lain atau mengharap sesuatu. Amal ibadah yang ikhlas akan diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita di akhirat. Selanjutnya, tidak berputus asa dan rahmat Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi kepada semua makhluknya dan menyayangi hambanya yang beriman. Karena orang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa, karena Allah pasti akan membantu hambanya. Selama orang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah, dan orang yang berputus asa berarti ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat. Walaupun kondisi COVID-19, kita harus tetap belajar. Semoga ini menjadi amal kita di akhirat nanti. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.